Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat di TV, bersama Nada hari ini dan kita sudah ditemani oleh para senior ya. Om-om dari IOF, Indonesian Off-Road Federation, pengurus daerah Riau. Selamat siang Om Yogi dan juga Om Wedi, sahabat di TV. Hari ini saya sudah ditemani oleh Om Yogi dari Departemen Olahraga dan juga Om Wedi sebagai Sekretaris Jenderal dari IOF Pengda Riau. Nah, untuk siang ini nih Om, izin Nada pengen ngobrol tentang bakal berfokus di bagaimana peran IOF terkait dengan bencana banjir yang akhir-akhir ini melanda Sumatera khususnya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ, Nada pengen mulai dari IOF-nya dulu secara umum ya, supaya mungkin sahabat-sahabat di TV yang belum mengenal IOF secara umum bisa lebih kenal ya. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Sayang makanya tak cinta. Tak sayang maka tak cinta. Ada lagi lanjutannya tuh Om? Udah sampai di sini. Padahal mau saya lanjutin lah, tapi udah. Dilanjutin nanti jadi akrab lah kan. Jadi akrab. Akrab habis itu. Mana gitu. Oke. Baik, sahabat di TV, kita bakalan ngobrol tentang IOF dulu nih secara umum. Mungkin Nada pengen mulai dari Om Yogi dulu boleh? Boleh. Ya. Pengen bertanya terkait dengan Indonesian Off-Road Federation ini sebenarnya untuk di Riau sendiri sudah sejak tahun berapa ya Om mulai aktifnya? Resmi berdirinya Oke. IOF Pengda IOF ini berdiri di tahun 99. Oke. Jadi organisasi ini sengaja dibentuk oleh founder-foundernya IOF dulu. Jadi tujuannya biar komunitas-komunitas off-road, komunitas-komunitas 4x4, komunitas-komunitas yang hobi masuk hutan lah pada umumnya, biar mereka memiliki regulasi atau aturan atau anggaran dasar yang membatas-batasi atau yang mengatur perkumpulan-perkumpulan itu gitu. Jadi IOF ini sendiri kita dari beberapa klub-klub off-road, kemudian kita ini organisasi nasional ya, di seluruh Indonesia ada. Jadi setiap daerah itu dia memiliki pengurus daerahnya masing-masing. Ada 33 pengurus daerah seluruh seluruh Indonesia. Jadi berfokus kepada kegiatan-kegiatan olahraga off-road, olahraga 4x4, kemudian wisata juga. Kami juga sering mengangkat destinasi wisata yang belum terjamah. Maksudnya area kita mau ke situ, akses jalannya yang tidak bisa dilalui oleh mobil-mobil biasa. Dan kami juga selalu yang namanya kegiatan sosial, bentuknya dari baksos, kemudian juga kayak yang sedang terjadi juga kan bencana. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu ada aturannya, itulah aturannya dibentuk dan ditetapkan oleh IOF itu melalui Rakernas kemudian Munas. Jadi ada munasnya setiap per tahunnya ya? Iya, Rakernasnya. Dan itu diadakan untuk seluruh Indonesia. Misalnya kayak yang kemarin di mana sih? Di Palu. Di Palu. Dari bulan 11 kemarin di Palu. Nah, jadi seluruh Indonesia ada setiap pengurus daerahnya datang ke sini. Seperti itu. Untuk yang Riau-nya sendiri Om gimana? Itu sudah sejak kapan berdirinya? Jadi gitu. Riau ini adalah kalau namanya Komda, Komisi Daerah. Itu adalah IOF pertama di Indonesia di Riau ini. Jadi yang daerahnya yang berdiri pertama itu Riau. Itu kenapa ya bisa begitu? Maksudnya berarti kan komunitas off-road di Riau besar ya pada saat itu sehingga bisa menjadi yang pertama. Memiliki klub-klub off-road gitu. Di Riau. Jadi juga diadain event waktu itu tahun 99 itu lintas alam dari Riau-nya ini ke orang-orang luar itu melihat trek di Riau ini begitu menarik lah gitu. Jadi kalau orang off-road ini kan sukanya dengan tantangan, tapi bukan berarti kita nggak safety. Jadi di dalam inilah misalnya satu klub
dia di bawah naungan IOF. IOF seluruh Indonesia punya regulasi, punya aturan tentang safety dan keamanan, baik itu safety belt, semua roll cage, dan aturannya itu diatur dalam IOF ini, diputuskan di Munas, dirapatkan di Rakernasnya gitu. Baik. Berarti untuk saat ini Om, terkait dengan kegiatan atau aktivitas utama dari IOF Riau, itu berfokusnya ke mana nih kalau buat untuk tahun ini? Kalau tahun ini kemarin kami ngadain yang lokal-lokal aja. Oke. Kami nggak open, jadi nggak open maksudnya eventnya nggak open keluar, kami ngadakan di skala Riau saja. Jadi masing-masing klub yang di bawah naungan IOF itu kami undang, kami mengadakan kegiatan. Di situ ada kompetisi off-road, itu dengan catatan waktu itu berpacu tibanya. Kemudian juga ada adventure-nya, adventure ini lintas alamnya dengan beberapa obstacle. Kemudian juga kami ngadain remote control adventure-nya. Kemudian juga ada di 2x1 motor trail. Untuk saat ini Om, berarti kan bisa dibilang IOF ini sebagai ini ya payung dari klub-klub, payung dari klub-klub, terutama off-road ya, yang 4x4. Nggak mesti 4x4. Oke, bisa. Jadi 4x2 pun, 4x2 ini mobil yang cuma bergerak roda belakang buat atau depan saja. Kemudian 2x1 motor trail, itu dia bisa jadi kompetisi trail dengan menghitung waktu. Kemudian juga ada adventure-nya, lintas alamnya lah gitu. Kemudian juga ada motocamp. Apa tuh Mas? Ini dia seperti dia motor trail biasa, bukan yang ekstrim, bukan ban yang untuk tanah. Dia lintas dari provinsi ke provinsi, tapi dia nge-camp di cari tempat wisata yang belum terjamah, istilahnya hidden gem. Apa kalau orang? Iya, hidden gem. Hidden gem tuh kalau kata Gen Z. Untuk kalau boleh tahu sekarang anggota klubnya maksudnya klub yang sudah ada di bawah IOF itu udah berapa banyak ya Om? Untuk di Riau sendiri ya? Iya, untuk di Riau. Untuk di Riau itu jadi di IOF itu ada IOF pusat gitu kan. Jadi yang membawahi semua nasional. IOF itu sendiri di daerah-daerah provinsi itu ada namanya itu pengurus daerah. Nah, kalau untuk di sini pengurus daerah Riau. Di bawah pengurus daerah itu ada pengcap, pengurus cabang. Masih ada pengurus cabangnya lagi ya di bawah pengdanya. Jadi cabang itu, pengcap itu kabupaten kota. Jadi kalau untuk di sini ada Pekanbaru, Kampar, Bekalis, Inhu Rengat. Jadi kalau untuk Riau sendiri, ya itu ada empat pengcap. Nah di bawah pengcap itu baru ada klub-klub. Oh begitu ya, masih berarti di bawah Pengda masih ada pengcap-pengcapnya nanti. Pengcap itu baru ada klub-klub. Nah gitu. Kalau klubnya sendiri itu totalnya itu dari di Riau ini untuk 4x4, 2x1 dan remote control itu ya lebih kurang sekitar 40-an klub. 40-an klub yang terdaftar. Sebetulnya banyak. Banyak terdaftar gitu. Itu cukup banyak ya kalau bisa dibilang. Cukup banyak karena IOF ini Indonesian Off-Road Federation ini bukan semata untuk 4x4-nya itu bukan hanya untuk, ada juga yang hobi untuk overland gitu, camping. Yang motorhome. Nah itu ada juga seperti itu. Ada juga biasanya waktu bilang kan motocamp kan. Yang dia camper van ini dia jarang bilang motorhome. Jadi mau camping, bawa mobil, jalannya itu bukan jalan off-road ringan lah. Bukan off-road berat. Jadi kalau off-road ini kalau kategorinya banyak juga nanti. Ya adventure itu expedition. Ekspedisi ini
berhari-hari, bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 1 bulan gitu eventnya gitu. Itu biasanya untuk yang adventure, goalsnya apa tuh Om? Peruntukannya apa? Apakah untuk membuka atau mencari destinasi baru atau apa? Itu ya biasanya. Biasanya kalau untuk adventure itu atau ekspedisi itu kita akan lakukan itu pertama, setiap daerah yang kita kunjungi itu adalah daerah-daerah yang ada potensi wisatanya. Yang kedua di situ kita akan melakukan barcode di sana, gitu kan. Jadi jalur-jalur yang kita lewati bukan bisa jadi ada jalur lama yang udah lama nggak dipakai, kita bantu mereka lagi. Bahkan membuat jembatan juga, buat jembatan. Ketemu lah. Sebenarnya intinya kalau untuk off-roadnya kebersamaan aja sih. Kebersamaan. Ya, yang beberapa juga kami lakukan ke Kampar Kiri dulu. Itu juga ada beberapa organisasi lain kayak organisasi keagamaan kan, kayak kemarin donasi juga kami ngebenerin beberapa masjid yang di daerah pelosok. Itu dia punya tempat duduk, dia punya kamar mandinya, kita gotong royongin, kita bawa bahan, kita ajak warga gotong royong juga. Yang mana yang udah nggak layak, kita buat sedaya mungkin gitu. Sosialnya. Di IOF ini ada ya seperti Om Yogi ini di kepala olahraganya ya itulah yang tadi itu kamu ada kompetisi, adventure apa semuanya ada juga di bidang yang di Bejo gitu. IOF Rescue. IOF Rescue. Nah, itulah di IOF Rescue itu seperti dulu kebakaran hutan di Riau. Yang mobil nggak bisa masuk, mobil kita lah masuk bawa tandonnya di belakang pakai anahan, pakai robin kita lah di situ. Terus setiap ada bencana kita akan turun di situ gitu kan. Ya situasional kondisinya itu apabila diperlukan mobil-mobil yang khusus 4x4 kayak yang di Aceh ada lihat YouTube itu yang 6x6 itu. Nah, kita akan seperti itu kalau diperlukan. Nah, cuman kebetulan kalau nggak diperlukan kita situasional, kondisional lah, apa yang dibutuhkan itu yang kita lakukan. Baik, menarik sekali ya sahabat di TV, seru banget. Nah mungkin kita langsung karena tadi udah sempat disinggung terkait dengan IOF Rescue-nya sendiri ya Om, mungkin Nada pengen langsung masuk ke pembahasan utama kita terkait dengan peran IOF selama bencana banjir Sumatera ini. Tentunya kita mulai dulu dari mungkin respon awal pertama kali banjir Sumatera itu sampai beritanya ke daerah Riau, itu respon awal dari IOF Pemda Riau sendiri bagaimana Om? Apakah memang langsung menyusun rencana untuk mungkin kita harus turun nih ke sini, atau apa respon awalnya bagaimana Om? Kalau respon awalnya begitu bencana terjadi pasti kaget. itu respon Om Medinya ya, respon pribadi. Baik. Begitu ada terjadi bencana, biasanya kita seperti ini terjadi, kita lihat kondisinya seperti apa. Informasi terlebih dahulu, observasi dulu apa, dan setelah itu apa yang kita bisa lakukan. Gitu. Contohnya yang terkait di bencana terjadi di Sumatera sekarang, gitu kan. Nah, karena kita di daerah Riau, yang paling dekat itu adalah kita di Sumbar dan Sumatera Utara. Nah, jadi kita lihat kondisinya dulu. Apakah bisa nggak kita masuk ke sana? Gitu, kan? Kita bisa masuk ke sana, gitu. Setelah itu untuk sebelum masuk ke sana tuh kita mau mengumpulkan informasi lagi tuh. Jadi ada nggak kawan-kawan relawan yang udah pernah masuk ke sana, kita kumpulkan informasi apa yang dibutuhkan dan kendaraan yang kita bawa itu seperti apa bagusnya, gitu kan. Nah, kebetulan yang kemarin itu yang kita lakukan itu kebetulan untuk Sumatera Barat saya dan kawan-kawan itu sebagai asesmennya, tim asesmen. Jadi tim asesmen itu tim pembuka, nyampe di sana itu mengumpulkan informasi, data-datanya apa. Jadi misalnya
di daerah sini itu ada berapa kakak dan yang terdampak berapa kakak dan misalnya yang rumah hancurnya berapa, yang meninggalnya berapa, ini kita kumpulkan datanya gitu kan, dan yang dibutuhkan apa aja gitu. Setelah itu, setelah kita himpun semuanya, baru nanti kita informasikan ke kawan-kawan ke Pekanbaru, nanti mereka lah yang akan turun gitu. Jadi begitu kita ke sana itu asesmen ini nggak langsung bawa bantuan banyak. Oke. Informasi supaya nanti yang dibutuhkan memang on point ya Om ya. Oke, baik. Di IOF ini kita punya bidang sendiri yaitu bidang rescue. Jadi kalau kita dapat informasi seperti yang sudah-sudah, itu kami pengurus IOF ini, ketua juga menghimbau ke rescue, ayo nih, apa yang mesti kita lakukan. Mereka rapat, itulah yang ini tim pertama kemarin, kebetulan sekjennya ikut kan, kita turunkan tim asesmen. Tim asesmen ini nanti dia ke sana berangkat hanya orang dan perlengkapan dia sendiri. Kalau bisa ngebawa, kemarin ada juga beberapa dua mobil pickup dia bawa bantuan kayak sembako, macam-macam lah gitu kan. Setelah mereka turun, mereka asesmen di situ selama 3-4 hari bahkan seminggu. Sudah terkumpul data inilah yang akan kami rembukkan di sini. Kita undang semua klub yang berada di Riau, yang di bawah naungan IOF Pemda Riau. Nih, daerah-daerah yang terkena atau berdampak bencana. Jadi yang kami data itu kemarin sama Om Widi, datanya bukan hanya daerah yang terkena bencana, juga daerah yang berdampak. Karena akses semua kan padam, jalan pun susah, listrik segala macam kan. Terus kemudian sudah dapat data itu, barulah kawan-kawan ini nanti dari klub A, klub B, dari klub macam-macam. Saya yang ke Palembayan, saya yang ke Malalo, saya yang ke sini. Kita bagi, diaturlah. Kebetulan yang tim di sininya yang harusnya datang itu yang bisa ngejelasin harusnya tim rescue. Cuman tim rescue kan pada bekerja semua. Kemarin kita baru berangkat lagi. Dan hari Jumat malam udah berangkat itu ke Palembayan, ngantar bantuan lagi. Itu daerah tiga. Malo dan daerah Sanjang Bakas, daerah Singkarang juga. Dan tadi pagi juga baru berangkat itu ke Aceh. Ke Aceh. Dia ke Langsa. Oh berarti Aceh sampai juga ya Om ya? Ya, sebelum Aceh. Sumut juga ada. Sumut juga ada, gitu kan. Ke Tamiang ya, Aceh Tamiang. Itu termasuk daerah terparah ya? Itu di Takengon. Takengon. Akses mereka posko bersama di Langsa. Benar. Bersama-sama lah sama kawan-kawan relawan di sana. Betul. Oh gitu. Berarti ini selama masa turun ke wilayah terdampak dan juga yang terkena, itu banyak kolaborasi dengan organisasi-organisasi lain berarti Om ya? Karena ini misi-misi kemanusiaan, siapapun bisa ikut, siapapun bisa, dan kita memberdayakan semua-semuanya. Semua yang bisa kita berdayakan, karena kalau misalnya dari misi-misi kemanusiaan ini emang nggak ada bendera-benderanya lagi gitu. Jadi satu lokasi itu ya udah kita satu lagi kerjasama gitu di situ. Kayak di Pekanbaru kami kan ada beberapa juga organisasi lain termasuk juga klub, kami bikin posko bersama di Riau. Jadi yang nyumbang, yang donasi pun siapa aja kami terima, dalam bentuk uang, dalam bentuk barang apapun bentuknya kami terima. Nanti dari data-data yang telah dikirim sama kawan-kawan resesmen yang relawan itulah, di sini dia butuhnya sembako udah nggak butuh lagi nih, kayak kemarin kan isunya di Palembayan kan sembako pada numpuk tuh. Taunya kita mohon maaf, kita butuhnya air bersih. Itulah ada yang uang tunai kita belikan ke selang atau pipa yang banyak kesumbat di desa itu gitu. Kemudian juga ya menurut data yang mereka inilah kita sesuaikan apa saja yang mau. Dan yang ngebawa bantuan ini juga siapa saja boleh. Gak menentukan harus orang off aja, enggak. Juga kemarin ada klub-klub juga
klub-klub yang bukan bergabung dari IOF juga ada yang ke bawah juga, mereka mau kan gitu. Cuman tetap apa yang kita bawa, terus kemudian persiapan kita tentu kita satuin dalam satu persepsi. Maksudnya kita yang ngebantu ini kalau bisa kita jaga dulu, kita safety dulu, baru kita terjun ke lapangan gitu. Baik, berarti fokusnya untuk IOF-nya sendiri, untuk IOF Rescue-nya itu sendiri memang di distribusi atau penyalurannya itu fokus. Distribusi, relawannya, asesmennya juga. Oke, baik. Cuma relawan kebanyakan dari mahasiswa pecinta alam yang sudah Mapala gitu ya Om ya. Sudah sering bekerja sama dengan kami gitu. Oke. Ada komunitas mahasiswa yang banyak bukan hanya pecinta alam, banyak relawan-relawan lain juga. Betul. Yang di beberapa komunitas mereka lah, yang terhimbau hatinya untuk menjadi relawan. Seru-seru. Oke, baik. Berarti walaupun kita bisa bilang off-road nih apa ya Om ya, hobi gitu ya. Hobi. Berarti walaupun sejauh ini bisa dibilang off-road ini hobi, tapi dalam lingkup IOF sendiri, off-road ini bisa menjadi punya nilai sosialnya sendiri gitu ya. Bahkan di dalam ART-nya sendiri sudah tertuang di situ. Di situ hobi, di situ wisata, di situ sosialnya. Oke, memang sudah tercantum di ADART-nya gitu ya. Gitu. Jadi setiap kegiatan event nih, misalnya ada satu klub bikin event, kita sisipkan sosialnya di situ. Mau itu dia bakti sosial, itu kan contoh memperbaiki jembatan, ngebenerin jalan, istilahnya bukan mengaspal ya, maksudnya membuat jalan ini terbuka lagi yang udah hilang semak atau segala macam. Bahkan kami juga menyediakan bantuan yang sebisa kami untuk orang desa sana, air bersih, itulah seperti memperbaiki tempat wudhu masjid, gitu. Baik, untuk Om Wedi, saya mau tanya terkait, mungkin Om Wedi kan yang kemarin ikut langsung terjun asesmen ya Om ya, ke Sumatera Barat waktu itu ya Om. Ya. Nah, mungkin pengalamannya Om di sana, apa yang paling sampai hari ini masih terasa atau berkesan? Iya, kebetulan saya berangkat dari Pekanbaru itu hari Kamis ya. Kita kurang 4 hari di sana. Di situ kita asesmen itu emang ada beberapa tempat gitu. Begitu nyampe kita ketemu sama kawan-kawan off-road juga atau pencinta bike lompat juga yang udah misalnya ke Pelambayan, kita tanya ke Pelambayan seperti apa jalannya gitu kan, apa kita bisa masuk apa belum gitu, dan kebutuhannya apa itu kita catat semuanya. Terus kita kemarin itu ke Sungai Landi ya, yang viral di TikTok itu, yang nangis-nangis gitu mereka, karena akses jalan mereka tuh tertutup. Gitu, kan. Dan kebetulan pas pada saat kita nyampe sana itu akses jalan itu udah kebuka hari Rabu sore. Jadi pas kita ke sana tuh pas waktunya kita bisa masuk gitu. Jadi masyarakat sana itu ceritanya itu bahu-bahu gotong royong, kan ada longsoran jalan, jatuh ke jalan itu longsoran, itu ketimbun, jadi manual lah mereka nyangkul. Nyangkul sendiri ya Om ya? Waduh. Ya, di dalam Sungai Landia itu ada 3 jorong gitu. Jorong ranah Pelunjung, bawah, dan apa itu kan. Nah, jadi di Sungai Landia itu mereka lah 3 jorong itu kerjasama untuk membuka akses jalan itu, gotong royong gitu. Nah, ya sampai-sampai ceritanya ada yang sakit, kelelahan gitu, ke puskesmas diminta suntik vitamin aja biar biar kerja terus gitu. Waduh. Ya, mereka tuh butuh membuka jalan itu, aksesnya itu dari mereka lebih kurang itu kalau nggak salah 1 minggu buka akses jalannya itu, karena alat berat nggak ada masuk sana. Jadi manual lah mereka masuk gitu. Kita masuk sana itu udah sore itu. Sebelumnya tuh sebelum kita masuk ke suatu daerah gitu kan, kita akan mencari kontak personnya penduduk di sana dulu, informasinya.
Nah, kita kontak dulu karena dari situ kita dapat kondisi realnya seperti apa. Ya, kita masuk. Kebetulan kita dapat kondisi kontak personnya yang di sana. Kita masuk, nah emang pada saat itu tuh udah sore sih dan hari pun hujan pula. Hujan nggak bisa? Hujan nggak bisa berhenti bisa. Oh, masih belum berhenti waktu itu emang. Wah, waduh. Kita masuk lah gitu kan. Nyampe lah kita di daerah Sengilandia itu di Jorong paling ujungnya Sungai Ranah, Jorong Ranah namanya. Di situ mereka cerita lah kami gini Pak, gini buka akses jalannya seperti ini, mungkin gotong royong gitu kan, kami nggak ada makanan lagi. Nah, masing-masing daerah itu beda-beda kondisinya. Seperti contohnya di Sengilandia itu, yang rumah yang rusak juga bisa dibilang nggak sebanyak tempat lain. Gitu. Cuman yang rusak di situ mata pencariannya. Nah, karena di situ ladang mereka, mereka itu ketimbun dan ini hancur lah semuanya, gitu kan. Jadi dan yang beratnya itu setiap ada bencana itu pasca setelah terjadi bencana. Pemulihannya ya Om ya? Iya, pemulihannya gini. Jadi setelahnya itu satu daerah itu karena kondisi ladangnya udah hancur, sayang ada hancur, otomatis mereka jadi pengangguran semua. Betul. Nggak ada pendapatan. Nggak ada pendapatan lagi. Nah, itulah guna bantuannya itu mereka masih bisa bertahan hidup. Apalagi sebentar lagi kan mau lebaran juga. Sedih juga. Jadi dia seperti terapi healing lah, atau bikin posko terapi healing. Juga dari beberapa klub kan masih banyak nih yang kami mau nyumbang. Mereka kan minta sama kita, nanya gitu, apa yang mesti kami buat gitu. Kayak beberapa klub yang kawan-kawan dari dokter dari di Riau juga kemarin kami sampaikan, kalaupun mau membantu saat ini, nanti kita cariin datanya, tim relawan turun ke sana, mendatalah anak-anak yang kehilangan ayah ibu, yatim piatu atau kehilangan ayahnya yang merupakan tulang punggung keluarga. Kita data nanti berapa ini terkumpul, kita bagilah berapa bulan dia dapat per orangnya gitu kan. Itu baru hari Jumat kemarin sudah berangkat, sekalian dia mendata itu. Kita melihat nggak hanya sembako saja, kita berpikir pasca ini si anak ini sekolahnya bagaimana, makan dia gimana, biaya hidup sehari-hari, sementara ayah dan ibunya sudah hilang atau itu termasuk yang di cover juga berarti ya, berarti termasuk diurus ya? Kita mengarahkan ini kawan-kawan klub JIP, kita sampaikan ke mereka, coba kita saranin lah, ini ada nih beberapa anak di bawah masih usia sekolah, dia kehilangan ayah ibu, kemudian tidak ada pemasukan lagi untuk ke depan, biaya sekolahnya bagaimana kan, kami datakan kalau memang mau. Kebetulan mereka juga mau, klub salah satu klub JIP ini gitu, yang berisikan beberapa dokter lah dan pengurus ID juga di Riau kan. Baik. Lain ke situ mereka mau, ya mana yang bisa kita arahkan gitu kan, kayak itu kan bagus tuh. Kemudian kayak terapi healing tadi kan, kita menghibur masyarakat. Kayak di Pasaman kejadian tahun 2023 itu kan parah juga tuh, Pasaman Timur. Kami turunkan itu selalu dari tim rescue-nya. Itu. Saya sempat berangkat juga sama Om Redi kemarin ke Malalo. Iya. Jadi kalau di situ nggak hanya di Malalo ya, di manapun mereka sebetulnya kalau kami lihat sudah siap, bukan siap dalam artian begini, sudah siap-siap gitu. Ketika hujan lebat mereka sudah was-was, mereka sudah antisipasi. Kalau hujan lebat kayak kemarin itu yang pasca bencana kan banyak bencana yang susulan. Bencana susulan, betul. Dan itu bukan bisa ditebak waktunya. Ini misalnya kayak kemarin kami malam di situ ngecamp kami di posko sana, kemudian kami dan kawan juga mendirikan posko di situ, posko relawan. Malam itu hujan 2 jam lebih. Kami juga was-was. Tim pemuda sana juga, ya mereka sudah pinter lah, sudah apa namanya mengantisipasi, sudah ini namanya nggak bisa dihindari ya, terjadi juga.
di hari Sabtunya ya media dari klub Hardtop itu ngebawa dua mobil minibus dokter dan medis dari Rumah Sakit Unri. Kami juga bekerja sama. Oke. Kami di sana mendata, mengecek dan melakukan tindakan. Kemarin ada juga yang pasca bencana susulan yang robek langsung dijahit di situ. Oh wow. Di lokasi. Oke. Dan itu tidak bisa diakses sama mobil biasa ya. Jadi kendala yang di Malalu ini kalau kami mendengar dari jorong ya kemarin tadi ya, dari jorongnya akses alat berat tidak bisa masuk. Oke. Jadi mungkin itu batu semua, terkikis air hujan dan air sungai itu alirannya bukan ke sungai lagi, udah ada sungai-sungai baru. Ya. Kemana dia bisa ngalir gitu kan? Dikikis sama air itu yang jatuh batunya segede-gede rumah. Dan memang wah luar biasa. Kalau di Malalu itu datanya 160 rumah terdampak. Itu sekitar 68 rumah itu udah hilang, hanyut dan ketimpa batu. Dan kalau di Malalu tuh kalau beda-beda kondisi. Kalau Palambayan itu tanah kuning, kalau Malalu batu yang turun dari besar gitu. Jadi rumah ada ketimbun batu semuanya. Karena masih ada rumahnya, cuman nggak bisa dihuni lagi, batunya setinggi ini. Oke. Tinggi ini. Ini masih susah. Sebesar rumah, memang sebesar rumah. Besar. Makanya rumah itu ikutan hanyut kan. Sawah-sawah itu udah jadi padang batu ya semua. Ada video-videonya, ada nanti kita ada tuh. Kita ada video-videonya. Berarti memang itu menyedihkan. Kalau misalnya dari cara ini ya pasti stres orang situ, pasti stres. Wah, stres. Ya, ini nggak kebayang juga kalau kita kondisi seperti itu tuh bisa juga ya. Kami aja yang cuman beberapa malam di sana, wah luar biasa. Terforsir banget ya tuh energi Om ya. Bahkan kami ikut mengunjungi yang tempat-tempat yang terparahnya kan, wah luar biasa lah. Berarti memang sesuai ya Om, memang betul-betul parah ya? Parah, memang parah. Dan juga ngelihat ibu-ibu itu yang masih kuat, masih bisa tertawa ngeliat kami datang gitu kan, wah luar biasa. Baik. Selama masa relawan itu sendiri Om, ada nggak wilayah yang tidak bisa sama sekali untuk sampai ke sana gitu ya? Mungkin karena terlalu challenging atau mobil nggak bisa masuk sama sekali. Pelambayan itu nggak bisa diakses. Itulah kawan-kawan dari Riau bekerja sama dengan kawan-kawan offroad di Sumatera Barat juga pakai mobil offroad ke sana. Membawa bantuan, membawa segala yang bisa dibawa. Cuman mungkin ya Sumbar ini sudah bukan, saya ngomong biasa juga nggak bagus kan. Maksudnya sudah pernah mengalami gitu kan. Jadi mereka antisipasinya sangat luar biasa. Ya, sudah ada pengalaman gitu ya. Udah ada imunitasnya sendiri ya Om. Jadi ini satu daerah ini misalnya, ini daerah ini hancur. Mereka sudah pindah, mereka sudah evakuasi ke tempat daerah yang paling aman. Nah, jadi kalau kita mengantar bantuan kemarin kan, kita kan komunikasi juga dan kita juga nggak menumpuk sembako di posko utama desa itu. Kalau bisa kami langsung masuk ke sana, masuk ke tempat yang terjadi bencana parah gitu yang nggak bisa diakses. Ada juga yang kami bawa ke dalam dari kawan-kawan. Ada beberapa klub juga yang mau mobil off-road kemarin kan turun tuh sampai ke dalam. Bahkan yang nggak bisa diakses sama mobil off-road pakai motor trail. Motor trabas itu, adventure itu, dia bawa keranjang. Jadi udah kayak motor emak-emak pergi ke pasar. Beneran. Luar biasa. Jadi semangat kawan-kawan nih yang ngebuat kita juga harus semangat gitu. Kita tidak menyemangati si korban bencananya juga. Tapi kalau kita nengok langsung ke korban bencana, wah luar biasa. Betul. Luar biasa.
Karena kan kalau yang dilihat di sosial media ya Om ya, itu kan kita cuma melihat gambaran kecil ya. Kalau saya pribadi yang tidak sampai ke sana, tergambarnya hanya ya apa yang ada saja. Tapi kalau ya kami malam itu hujan 2,5 jam, itu di atas batu retak-retak. Jadi belum tentu aman juga bagi tim relawan. Jadi tidurnya pun bergantian. Yang istirahatnya maksudnya kita gantian lah. Ada yang jaga, ada yang siaganya gitu. Bersama warga. Jadi kita belum apa-apa lah kita relawan di sana ya. Kita support lah kan. Daripada mereka yang betul-betul bersiaga sekali kan. Betul. Untuk tim relawan sendiri nih Om, saat ini apakah masih ada yang sedang di lapangan dari IOF sendiri atau mulai dari awal bencana, dari tim asesmen yang Om Edi kemarin berangkat, itu estafet tuh. Tiga hari pulang itu udah ada yang gantiin. Seperti itu. Jadi kita bikin estafet. Jadi siapa yang mau lagi kita bikin, kita rolling. Ada lagi bantuan numpuk kita rolling. Mas aja dalam bentuk. Baik, saya penasaran nih Om, ini kalau ini pertanyaan pribadi saya, untuk dari tim IOF Rescue-nya sendiri, apakah ada relawan perempuannya Om? Oh iya, Jadi tim relawan ini ya, kayak yang di rescue kita ini kan dia dulunya mahasiswa pecinta alam. Betul. Ya, jadi Mapala ini dia kan punya senior dan iya kan betul sangat kuat. Senior dan juniornya iya betul. Ketika ada yang seperti ini dia langsung kontak siapa yang bisa, siapa yang mau gitu. Nggak hanya di IOF-nya sendiri, dan mereka pun bagian dari IOF. Mereka memang relawan yang betul-betul bukan hanya cinta, bahkan peduli dengan lingkungan dan alam gitu kan. Betul. Banyak yang perempuan. Banyak ya Om ya. Banyak. Karena kan medannya juga berat ya Om ya. Ya bagi mereka, ya itu hobi membantu kan, hobi yang positif. Bahkan di kami off-road ya, dan saya juga sering menyemarakkan safety. Betul. Kalau di kompetisi ini track sudah kita buat, kita bentuk, boleh dites. Sementara kalau bencana kita kapan mau ngetes? Betul. Kawan-kawan off-road ke sana itu jauh lebih ekstrim daripada track yang kita bikin. Kita nggak tahu tiba-tiba kita dalam perjalanan ada bencana susulan kayak yang terjadi di beberapa kawan-kawan berangkat kemarin kan. Ya selagi bisa kita ingatkan, kita ingatkan. Dan juga kami di IOF juga punya slogan bahwasanya safety no compromise. Apapun bentuknya nggak bisa dikompromiin kalau untuk safety. Baik. Untuk selanjutnya Om, saya mungkin nggak akan terlalu banyak nih pertanyaannya karena ini udah Om jelaskan dengan sangat-sangat kompak ya. Jadi mungkin saya mau langsung ke pesan dan harapan ya terkait dengan kelanjutan dari IOF, terutama IOF Pengda Riau, karena IOF Pengda Riau merupakan salah satu IOF daerah yang pertama ya Om ya. Indonesia pertama. Iya, di Indonesia pertama. Jadi saya pengen dengerin mungkin dari Om Wedi dulu, untuk IOF Pengda Riau sendiri kan pasti banyak kolaborasi dengan pemerintah sejauh ini ya. Apakah ada harapan tersendiri terkait dengan bagaimana pemerintah menanggapi terutama klub-klub off-road di Riau? Kalau untuk masalah bencana nih atau gimana? Terkait terkaitnya apa nih? Harapannya terkait bencananya, terkait dengan off-road, klub off-roadnya sendiri, terutama ke IOF-nya dulu nih Om. Ya, kalau kita berharapnya sih Indonesia Off-Road Federation, pengurus daerah Riau khususnya itu, dan pencapaian di bawahnya itu tetap selalu kompak dan semangat, dan selalu tiap tahun kita ngadain acara. Besok kita juga ngadain acara untuk Januari, juara lokal, itu acara kumpul-kumpul kita aja gitu. Jadi kita ngadain event lah kemarin kan, rencananya di tanggal 14-15 Desember. Kebetulan saya bidang olahraga saya yang mengetuai, jadi saya saranin ke teman-teman klub karena
dalam keadaan kondisi bencana, boleh nggak kita undur, ada usulan dari senior-senior kami juga, boleh nggak kita undur ini event atau tetap kita jalankan. Kita rembukan bersama, bahkan kami libatkan ke pengurus IOF. Jadi sepakatlah dari hasil rapat, maksudnya kita undur 1 bulan. Jadi event yang Desember ini kami undurkan ke Januari. Oh, itu event buat internal atau gimana? Oke. Acara lokal pemerintah aja. Selanjutnya ini tadi kita udah Om Wedi udah nyampe tentang harapannya buat Satu lagi nih off-road. tambahan harapannya. Oke, ada dari Om boleh. Kalau kami ini kan termasuk dalam olahraga rekreasi. Jadi Betul. kami ini dipayungi oleh, dari pemerintahnya kami dipayungi oleh Kormi. Jadi kami mintalah kepada pemerintah daerah bahwasanya kami juga udah beberapa kali ngebawa atlet, dan kebetulan saya yang memanajerin atlet off-road ini, kami bawa ke ajang nasional Fornas. Kan, di bawah Kormi. Itu kami membawa piala perunggu. Oke. Cuman perhatiannya mungkin kami kurang show apa juga ke pemerintah, ya kalau bisa kami dilirik-lirik juga lah. Walaupun cuma olahraga rekreasi tapi juga membuahkan penghargaan yang besar untuk Riau gitu kan. Dan juga ada beberapa event nasional yang di IMI pun di Jakarta, dari Rio ada yang ikut, ada yang menjadi peserta nasionalnya. Gitu. Kalau boleh tahu Om, untuk sampai sejauh ini, tadi Om sempat bahas tentang ya dilirik sedikit, ya, diberikan perhatian lebih lagi. Emangnya untuk sejauh ini udah seperti apa nih Om perhatian dari pemerintah terkait dengan off-road sendiri? Kalau untuk wisata sudah sering kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kayak yang ibaratnya wisata berkebutuhan khusus. Kayak yang di Kampar Kiri itu kan banyak nih wisata, tapi dia ada off-roadnya atau pakai motor trailnya atau dengan mendakinya. Mendaki ini kayak anak-anak Mempala ya. Apa namanya, dia berjalan ke tempat objek wisata yang nggak bisa dijamah oleh kendaraan biasa gitu. Jadi kayak objek wisata yang berkebutuhan khusus. Nah, itu juga beberapa dari Pemkap kami juga pernah bekerja sama. Kalau untuk wisata cuman kalau bisa lebih diperhatikan lagi lah gitu kan, kayak komunitas-komunitas off-road ini juga di bawah nama IOF gitu. Dan kami pun berpayung ke Kormi, ke kreasi olahraga rekreasi kan masyarakat Indonesia. Nah, kami ke situ. Cuman Korminya sendiri sampai saat ini mungkin masih kurang juga perhatiannya dari pemerintah. Bisa dilebihin lagi lah. Baik. Gitu. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan sedikit nih Om, ternyata off-road itu nggak sekadar hobi ekstrim aja, tapi di dalamnya kalau misalnya ada yang memayungi seperti IOF ini sendiri, ternyata bisa jadi punya nilai sosialnya juga, ada nilai kekeluargaannya juga gitu ya. Dan ternyata hobi tadi bisa disalurkan dengan cara yang lebih banyak manfaatnya, bukan cuma buat diri sendiri tapi juga buat komunitas gitu ya Om ya. Baik, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita hari ini sahabat di TV. Untuk terakhir nih, mungkin pengen dengerin dulu penutup atau closing dari Om Wedi dan juga Om Yogi, entah terkait IOF-nya sendiri ataupun juga untuk klub-klub lain yang ingin berkolaborasi dengan IOF bisa kontak kemana terkait dengan penanganan bencana, terutama dengan banjir Sumatera ini, bisa boleh Om? Boleh. Jadi kami juga meminta atau menghimbau kepada komunitas-komunitas yang bukan hanya untuk komunitas off-road atau 4x4 saja. Kami membuka posko bantuan itu di Rajo Kopi, Jalan Arifin Ahmad. Kopi Rajo Nasional. Nah, jadi di situ kami punya posko dan juga bekerja sama beberapa klub-klub dan organisasi-organisasi yang lain. Kami satuin di situ jadi satu pintu. Jadi Riau satu pintu menuju Sumatera Barat, menuju Sumatera Utara, menuju Aceh juga.
Aceh juga berangkat beberapa truk juga tadi kan. Terus ayolah sama-sama kita meringankan beban baik itu yang terdampak bahkan juga korban langsung juga untuk pasca bencana ini ya sama-sama kita apa yang bisa kita buat untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana di sana. Baik. Dari Om Wedi ada mungkin ya, tambahan? Mungkin melengkapin aja dari Om Yogi tadi ya, karena kami melihatnya ini seperti bencana jangka panjang gitu kan. Kalau ini butuh waktu lama untuk membenahi ini. Betul. Ya, kita berusaha berbuat walaupun kecil lah nilainya pun ya setidaknya kita tetap berusaha. Oke. Bagi yang mau berdonasi, mengantarkan barang atau apa. Atau relawan yang mau berangkat juga. Oh, itu juga diterima ya Om ya? Oke, baik. Barangkali kita buka posko di Kopi Rajo. Kopi Rajo. Berarti bantuan-bantuan pribadi pun juga diterima ya Om ya? Bisa. Walaupun tidak melalui komunitas. Nggak ada masalah. Oke. Banyak juga kemarin tuh udah nganterinnya. Oke, menarik Gitu. sekali. Itu kita kumpulkan. Kalau misalnya udah memenuhi kuota, kita berangkatkan gitu. Baik. Jadi posko ini nggak sempat kosong. Berangkat masuk lagi. Kita luar biasa lah rasa peduli kita. Betul. Kan? Dan yang mengatur di sana juga banyak tim relawan, kawan-kawan relawan ngatur ini bang ini sana kawan ini sini bang. Baik. Ketika kita berangkat gitu. Ini itu. Dan ini juga masih ngebalasin nih yang kawan-kawan di lokasi bencana. Ini udah dibagi, kami share lagi ke si dukun donasi ya kan. Bahkan juga ada jangan di video-video bang ngapain katanya, kami ikhlas. Cuman ada juga yang mau video kita videoin. Iya, Kasih baik. misalnya kita itu kita video dokumentasikan. Ini loh barang-barangnya udah nyampe sini. Ini udah nyampe sini gitu. Iya. Kadang dokumentasi itu juga kalau saya pribadi ya Om, kalau udah lihat barang yang didonasikan tuh sampai ke tangan yang tepat rasanya lega gitu ya. Tuh. Oke, baik. Itu tadi pesan dari Om Wedi dan juga Om Yogi. Terima kasih banyak Om sudah hadir di sini siang ini. Saya senang sekali berbicara dengan Om dari IOF, dari Indonesian Off-Road Federation. Dan buat sahabat di TV mungkin yang ingin bantu berdonasi langsung bisa ke Kopi Rajo Nasional, tuh poskonya dari IOF di Jalan Arifin Ahmad ya Om ya. Arifin Ahmad, mungkin ada yang ingin mendonasikan sedikit bantuan ataupun juga ikut relawan juga diterima ya Om ya. Bahkan mereka bawa bantuan tapi kami mau berangkat kita dampingi. Oke. Jadi mungkin kalau ada sahabat di TV yang mau terjun langsung ke wilayah terdampak bisa langsung datengin poskonya IOF di Kopi Rajo dan bisa ikut ya sedikit banyak meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Karena masih banyak sekali ya Om yang harus dibenahi dan harus dibantu. Masih banyak walaupun sekarang kalau dilihat itu beritanya sudah mulai turun ya. Karena memang bencana intinya sudah lama, cuman yang tidak masyarakat umum tahu tuh sebenarnya pemulihannya ya Om ya. Pemulihannya banyak sekali. Nanti ketakutannya kan mereka yang di daerah terdampak bencana itu kalau misalnya status tanggap darurat itu udah selesai sampai tanggal 25 Desember, pemerintah kan udah keluar itu. Betul. Udah marah, nggak ada. Udah. Padahal masih banyak sekali PR-nya ya Om. Ya, jadi buat sahabat di TV, kalau ingin bergabung, ingin ikut membantu, bisa melalui IOF juga di Posko Kopi Rajo. Baik, siang ini mungkin sampai situ dulu Om. Terima kasih sudah berbicara dan datang mengunjungi di TV. Semoga bisa ketemu lagi dengan waktu yang lain yang lebih baik tentunya. Saya Nada dan saya bersama Om Wedi dan juga Om Yogi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.